Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devis Adeviosa SPD, Guru Sejarah SMA Islam Boarding School Raudatul Jannah Kota Payakumbuh, Mahasiswa Sejarah PPG Tahap 2 Universitas Riau, siap untuk melaksanakan UKIN Uji Kinerja yang bertepatan pada tanggal 23 November tahun 2020. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya Anda. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Siap untuk belajar sejarah? Siap. Siap. Alhamdulillah kabar Anda sehat. Wajahnya sangat berseri-seri pada hari ini. Berarti ini adalah sebuah pertanda semangatnya kamu belajar sejarah dengan Bapak. Ya. Baik teman-teman semuanya, segala puji dan syukur marilah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di SMA Islam Boarding School Raudatul Jannah yang kita cintai ini. Kemudian selawat beriringan salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah merubah kita dari zaman jahiliyah kepada zaman yang serba canggih dan modern seperti saat sekarang ini. Baik anak-anak semua, tetaplah memakai masker, jaga jarak, kemudian sering cuci tangan. Kita harus mentaati protokol kesehatan, maka dari itu kita harus jaga kebersihan. Nah, maka dari itu Bapak melihat kelas kita sudah mulai bersih, tapi ada beberapa yang nampak oleh Bapak ini. Nah, silakan Anda 1 meter dari kamu berarti itu adalah sampah kamu. Silakan dipungut sampahnya, kemudian dimasukin ke dalam laci dulu, kemudian nanti dibuang di tong sampah. Silakan. Ada tempat kerja agar kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita berdoa sebelum kita memulai PBM ini. Kepada ketua kelas Suryanika, silakan Suryanika pimpin doa kita pada pagi hari ini. Doa mau belajar mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'an wa amalan mahmudan. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu rezeki yang baik, ilmu yang bermanfaat dan amalan yang diterima. Amin. Ya, terima kasih kita ucapkan kepada Surya Andika telah memimpin doa kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kegiatan PPM sejarah kita pada pagi hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Kita berada di dunia pendidikan. Sesempurna apapun kurikulum yang akan diterapkan di sekolah ini atau dunia pendidikan manapun, kalau tidak berlandaskan dengan kejujuran, di sana kita melihat betapa tidak berartinya arti sebuah pendidikan. Ini dunia pendidikan, masa kita kotori dengan ketidakjujuran yang kita lakukan. Sekarang Bapak coba cek kejujuran yang lain. Tadi pagi siapa yang bangunnya itu jam 4:30 subuh, kemudian dia sholat subuh tepat waktu? Tunjuk tangan, siapa? Yumna? Rehan? Bahari enggak? Begadang ya? Berarti hanya 1 orang yang sholat subuh tepat waktu. Yumna? Ya. Kita beri apresiasi yang meriah kepada Bapak. Bapak berharap kepada Anda semua sebagai seorang muslim, marilah kita untuk sholat 5 waktu tepat waktu. Apalagi subuh. Subuh itu kalau dapat kita bangun jam 4. Kenapa kita harus bangun pagi, Pak? Karena Bapak belajar dari orang-orang sukses.
Dia lebih dulu bangun pagi daripada kita. Sekarang silakan keluarkan smartphone-nya masing-masing. Silakan ambil absen di Google Classroom sekarang. Kantong absennya sudah Bapak siapkan di grup kelas kita. Pak cek ya. Sebelum kita menyanyikan lagu ini, kepada anak-anak Badevis silakan untuk berdiri. Nah, karena kita berdiri kita harus semangat untuk menyanyikan lagu ini. Ya silakan dipimpin Anda Cici. 1, 2, 3. Nah, lagu ini memberikan sebuah spirit, sebuah semangat baru bagi kita sebagai rakyat Indonesia untuk mencintai negeri ini. Nah, sekarang silakan tonton video yang akan Bapak tayangkan pada slide ini. Nih, videonya Anda ya. Mohon nanti menonton video ini, diamati betul, kemudian nanti akan Bapak tanyakan kepada kamu, nah apa interpretasi kamu atau tafsiran kamu terhadap video yang Bapak tayangkan. Bisa ya? Bisa, oke. Nah, itu video singkat yang tanpa ada teksnya, ada tanpa penjelasannya. Nah, sekarang siapakah anak-anak Pak Davis yang bisa memberikan tafsirannya terhadap video yang telah Bapak tayangkan? Silakan, siapa? Tunjuk tangan. Ya, Rena. Ya, silakan Ananda Ranjoni. Apa tafsirannya terhadap video singkat yang Bapak kirimkan, yang Bapak tayangkan barusan? Jadi menurut Anda pribadi Pak, awal mula kedatangan bangsa Eropa itu datang ke Indonesia antara lain mencari rempah-rempah yang ada di Indonesia, karena awal mulanya bangsa-bangsa Eropa itu membutuhkan rempah-rempah karena di sana adanya perselisihan ekonomi atau kehilangan rempah-rempah di sana. Jadi membuat bangsa-bangsa Eropa itu menjelajah bangsa-bangsa lain, dan salah satu di antaranya yaitu Portugis, Inggris dan Belanda tiba di Indonesia. Berarti menafsirkan video yang Bapak tayangkan barusan, ada sebuah kapal dari benua Eropa dan dia menuju ke Indonesia. Kemudian tafsirkan dia mencari rempah-rempah di Indonesia. Benar? Benar? Ya. Benar. Oke, selain si Rehan, jawabannya ada yang lain? Mungkin barangkali punya tafsiran yang lain terhadap video yang Bapak kirimkan barusan?
Atau video yang Bapak tayangkan barusan? Gimana? Punya tafsiran? Benar, itu kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Apa penyebabnya bangsa Eropa datang ke Indonesia? Nah, itu yang diinformasikan dari video barusan. Nah, siapa bisa dari anak Pak Davis membuat sebuah pernyataan? Apa hubungannya video tadi dengan materi pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini? Lahirnya kolonialisme dan imperialisme. Ya, betul sekali apa yang dibilang oleh Fatia. Hari ini materi kita adalah lahirnya kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. Nah, itu materi kita hari ini. Nah, ini kompetensi dasar yang akan kita bahas hari ini, yaitu menganalisis proses masuk dan berkembangnya penjajahan bangsa Eropa, yaitu Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris ke Indonesia. Nah, Bapak sudah membagi kelompoknya menjadi 3 kelompok. Yang pertama itu adalah kelompok cengkeh, yang kedua kelompok kayu manis, kemudian kelompok ketumbar. Nah, silakan masing-masing kelompok membentuk sebuah meja yang disatuin, tapi sesuai dengan protokol kesehatan. Nah, kamu duduk berkelompok tapi jaga jarak. Bisa ya? Ini kelompok cengkeh, di sini kelompok kayu manis. Anda semua tolong diperhatikan. Bapak sudah siapkan LKPD. LKPD ini lembar kerja peserta didik, yang mana ini diisi secara individu. Nah, berarti tugasnya ini individu, tapi bekerjanya itu bekerja kelompok untuk diskusi. Ya, ngerti maksud Pak Ritis kan? Nanti Bapak akan kirimkan link berupa e-modul ke smartphone-nya masing-masing, alias ke grup WhatsApp kita, grup kelas. Nanti dibaca melalui smartphone e-modul itu. Nah, ada 2 bahan ajar kita hari ini, yaitu video, kemudian e-modul. Di abad ke-15, ada satu kota yang punya peranan penting dalam perdagangan dunia. Namanya adalah Konstantinopel. Saat itu, Konstantinopel adalah ibu kota Bizantium, salah satu bagian dari Kekaisaran Romawi. Dia juga jadi gerbang perdagangan Asia ke Eropa. Jadi, kalau kamu tinggal di Eropa dan pengen teh dari India, barangnya bakal lewat Konstantinopel. Tapi, pada suatu hari, Konstantinopel runtuh. Kota paling maju di benua biru itu runtuh setelah 8 pekan dikepung pasukan Turki Ottoman di bawah komando Muhammad Al-Fatih alias Mehmed II. Saat itu, Konstantinopel memang kota yang istimewa. Letaknya sangat strategis karena menghubungkan Eropa dan Asia lewat darat. Sejak jatuhnya Konstantinopel, distribusi perdagangan ke Eropa jadi tertutup. Jadi, orang-orang Eropa yang pengen rempah-rempah nggak bisa tuh dapetin dengan harga yang murah. Hasilnya, harga rempah jadi melambung tinggi. Jatuhnya Konstantinopel ini ternyata jadi titik perubahan penting peradaban manusia karena dampaknya dirasakan di seluruh dunia. Bangsa-bangsa Eropa itu nggak tinggal diam ketika rempah mereka dirampas sama Turki Ottoman. Mereka mencari jalan lain menuju kemasyuran yang jauh lebih besar. Jalan menuju sumber rempah itu sendiri. Disinilah dimulainya abad penjelajahan. Karena jalan lewat darat tertutup, akhirnya mereka mulai mengarungi samudra yang luas. Ini menjadi solusi bagi bangsa Eropa. Karena diambil alih oleh Turki, menyebabkan Konstantinopel itu dan rempah-rempah yang ada di sana menghilang. Nah, itu adalah salah satu penyebab dari kehilangannya rempah-rempah dan penyebab bangsa Eropa itu datang ke Indonesia dan kerja. Sekarang kalian membahas boykot. Kan yang lagi populer yang terjadi, ada dengar kan di Timur Tengah, negara-negara di Timur Tengah semuanya melakukan boykot terhadap produk apa? Produk Prancis. Nah, kira-kira paham kan arti boykot itu apa? Ya, Pak. Paham kan? Nah, kira-kira itulah arti boykot. Ternyata boykot itu juga terjadi di zaman dulu. Berarti Yang seperti yang bahas barusan, Konstantinopel,
Berarti itu memboikot rempah-rempah. Iya, Konstantinopel memboikot rempah-rempah sehingga pasokan rempah-rempah masuk ke Eropa itu terputus. Ketika terputus di Eropa itu makanya mereka itu datang ke Indonesia mencari di daerah asal dan hasil rempah-rempah. Sip. Teman-teman, menurut pribadi penjajahan itu datang ke Indonesia karena pada saat itu ada runtuhnya kota Konstantinopel. Karena runtuhnya Konstantinopel itu jalan distribusi perdagangan itu tertutup. Karena tertutup itu akhirnya mereka tuh cari ide agar bisa mencapai Asia. Karena dampaknya itu dirasakan oleh seluruh dunia. Jadi carinya solusi kan, berarti dapat sama mereka solusi untuk mengarungi samudra. Penyebab mereka datang ke Indonesia yaitu mereka yakin bahwa Preston John ada di luar Eropa. Preston John itu adalah sebuah kerajaan dan penduduknya yang beragama Kristen. Baik anak-anak semuanya, waktu diskusi belajar kelompok sudah habis. Nah, sebelum presentasi, pasti kalian itu merasa gerah nih. Nah, suntuk otaknya. Ya, kita ice breaking lah dulu sedikit. Nah, kita akan senam penguin. Nah, senam penguin ini akan dikomandoi oleh Rayhan Jody. Nah, biar terjadi relaksasi di tubuh kita. Silakan Rayhan Jody, pimpin. Bapak punya musiknya di sana. Iya. Ya. Pertama tadi mendapatkan tentang sebab-sebab kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Silakan. Apa hasil diskusi yang Anda tentang sebab-sebab kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia? Yaitu sebab-sebab kedatangan bangsa Eropa ke Asia Tenggara. Yang pertama, mereka mencari daerah potensial yang menghasilkan rempah. Karena di daerah mereka rempah-rempah sudah dinantikan karena jatuhnya Konstantinopel oleh Turki. Lalu yang kedua, mereka mencari harta, kekayaan, serta mencari emas dan perak. Yang ketiga, mereka menyebarkan agama mereka yaitu Nasrani atau bisa disebut dengan gospel. Yang keempat yaitu mencari keharuman, kekayaan, kekuasaan nama bangsa Eropa. Mungkin sekian dari kami yang saya diskusi tentang sebab-sebab kedatangan bangsa Eropa ke Asia Tenggara. Terima kasih Surya Andika telah mempresentasikan hasil diskusinya. Kepada kelompok lain, apakah ada pertanyaan mengenai penjabaran dari kelompok Surya Andika tentang sebab-sebab kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia? Ada pertanyaan? Ada? Pas. Itu ada pertanyaan? Ya, kalau seandainya nggak ada pertanyaan, kita lanjut presentasi kelompok 2. Silakan. Kami dari kelompok 2, ini sebab-sebab lain kedatangan bangsa Eropa. Nah, yang pertama, ini jatuhnya Konstantinopel. Nah, teman-teman tahu nggak apa itu Konstantinopel? Konstantinopel ialah sebuah daerah atau kekaisaran Romawi pada saat itu, yang mana kekaisaran ini sangat berperan penting di sana.
Ya, ini dia mengelola perdagangan tentang rempah-rempah ini. Nah, karena di sana jatuh dan diambil oleh Turki, menyebabkan bangsa-bangsa Eropa kehilangan rempah-rempah. Nah, Turki tersebut mulai memboikot rempah-rempah tersebut, sehingga bangsa-bangsa Eropa tersebut mulai kehabisan rempah-rempah ini. Mungkin sekian saya, mungkin ada teman-teman dari yang ingin bertanya. Ya, itu yang disampaikan oleh Rehan Jody barusan. Silakan kepada Ananda, apakah ada pertanyaan tentang sebab-sebab lain kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia? Apakah Ananda percaya apa yang disampaikan Rehan Jody itu, atau Ananda mempunyai pendapat lain tentang kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia? Ada pertanyaan? Baik, terima kasih Pak De. Saya akan mewakilkan kelompok saya dari hasil diskusi tentang faktor penyebab kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Yang pertama itu mereka mencari kekayaan dan menyebarkan jiwa penjelajah. Yang ketiga itu meyakini keberadaan Prester John. Yang keempat, orang-orang Eropa terutama Portugis dan Spanyol yakin bahwa di luar Eropa ada Prester John. Yang kelima ada menyebarkan agama, di mana mereka di sana setelah sampai ke Indonesia mereka menyebarkan agama yang diyakini oleh mereka. Yang terakhir ada mencari kemuliaan bangsa. Sekian dari hasil diskusi dari kelompok saya. Terima kasih. Ya, kepada Dindu kita ucapkan terima kasih. Apakah dari kelompok Suryanika dan Rehan Jody apa ada pertanyaan? Ada, Pak. Kalau seandainya ada pertanyaan. Oke, untuk pertanyaan kelompok 3, di sini saya menanya. Tadi di sana ada dikatakan yakini keberadaan Prester John. Nah, apa itu Prester John dan kenapa kita harus meyakini adanya Prester John pada faktor penyebab kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia ini? Sekian saya sudah kembali. Gimana tuh? Tadi Suryanika juga menyinggung Prester John, atau bisa dibantu menjawabnya Suryanika tentang Prester John, atau kita tunggulah dulu menjawab tentang Prester John. Dapat belum? Dapat belum? Apa baik, itu silakan. Prester John aja? Ya, apa itu Prester John? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Jody. Prester John itu bahasa latinnya yaitu Presbiter Yohanes. Bahasa latinnya Presbiter Yohanes. Adalah tokoh batrik, presbiter atau penatua dan raja Kristen legendaris yang populer dalam tarawih dan tradisi Eropa sejak abad ke-12 sampai abad ke-17. Ada yang mau menambahkan? Suryanika? Ya, silakan Suryanika. Secara simpelnya, Prester John itu adalah sebuah kerajaan dan penduduk-penduduknya memiliki agama Kristen. Karena itu bangsa Eropa ingin yakin berlayar jauh demi bertemu dengan orang-orang agama mereka. Wah, kata Suryanika, ada sebuah keyakinan bagi umat Kristen, adanya sebuah kerajaan di luar sana yang begitu megah dan itu dipimpin oleh raja Kristen. Nanti kalau seandainya dia bertemu, dia akan minta bantuan sama dia. Itu kata Suryanika. Gimana? Oke, sedikit ya, tolong dengarkan baik-baik. Kan yang ditanyakan oleh Rehan barusan itu kan tentang keberadaan Prester John. Nah, itu merupakan faktor-faktor kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Oke, serius lagi. Dia Konstantinopel itu pusat peradaban di Eropa. Merupakan pintu masuknya segala bentuk yang masuk ke Eropa. Harus di sana lewatnya. Itu gerbang masuknya. Segala bentuk impor ke Eropa harus masuk Konstantinopel dulu. Sementara kota Konstantinopel itu dikuasai oleh Turki Utsmani. Artinya Konstantinopel itu dijajah oleh Turki sehingga Eropa juga dikuasai oleh Turki.
Lalu Turki melakukan boikot terhadap rempah-rempah, yang mana impor rempah-rempah itu harus masuk ke Konstantinopel, sementara Turki yang menguasai. Gimana orang-orang yang ada di Eropa di luar sana itu mendapatkan rempah-rempah, sementara diboikot oleh Turki Utsmani. Nah, ketika terjadi boikot itulah orang Eropa datang ke Indonesia, yang mendorong dia datang ke Indonesia. Kemudian apa lagi yang mendorong dia untuk datang ke Indonesia, Pak? Nah, karena sakit hati. Kenapa dia sakit hati? Karena tidak mendapatkan rempah-rempah, karena dikuasai oleh Turki. Nah, dan dia mempunyai sebuah keyakinan di umat Kristen itu keberadaan Prester John. Ada Pak, Prester John, dia mempunyai keyakinan bahwasanya di luar Eropa terdapat sebuah kerajaan Kristen yang sangat megah, yang sangat kuat. Nanti kalau orang-orang Kristen di Eropa pergi berlayar dan dia sampai ke Prester John, nanti dia akan mengadukan bagaimana nasibnya orang Eropa di negerinya sendiri yang diakibatkan oleh penjajahan Turki. Karena ada keyakinan itulah yang mendorong mereka untuk menjelajah. Kira-kira seperti itulah. Jadi untuk kita memperkaya pengetahuan kita tentang kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia, Bapak sudah kirimkan link quizzes ke grup WhatsApp Anda masing-masing. Silakan join dan kita mulai dalam hitungan ketiga. 3, 2, 1. Silakan klik join dan kita mulai start. 1, 2, 3, go. Nah, di sini terpantau ya, siapa yang tidak mengerjakan, siapa yang mengerjakan di sini terpantau ya. Tolong kerjakan. Alhamdulillah Ananda telah selesai melaksanakan latihan yang berupa quizzes. Selamat kepada Anissa, juara 1 untuk melaksanakan quizzes ini. Ya, silakan Ananda Rehan Judi menyimpulkan secara umum PBM kita hari ini tentang datangnya bangsa Eropa ke Indonesia. Nah, kan udah belajar tentang faktor-faktor tadi, sebab-sebabnya, kemudian sebab lainnya datang bangsa Eropa ke Indonesia. Kira-kira secara umum kesimpulan yang Rehan Jodi buat dan disampaikan kepada teman-teman apa kira-kira? Baiklah, menurut saya pribadi kesimpulan dari yang kita pelajari hari ini ialah bagaimana bangsa Eropa itu bisa datang ke daerah-daerah Eropa, contohnya seperti Indonesia. Nah, itu adalah secara garis besarnya bagaimana
cara dan apa penyebab dari bangsa-bangsa Eropa itu datang ke Indonesia. Nah, sebagai kita remaja-remaja dan generasi muda sekarang ini, dengan mempelajari sejarah ini kita dapat menyimpulkan bahwa dengan adanya inovasi dan kreativitas, contohnya seperti orang Eropa itu menjelajah bangsa Indonesia kan dengan adanya teknologi dan informasi dan kreativitas untuk berlayar ke daerah-daerah tersebut, sehingga dapat kita pelajari hal itu sebagai remaja saat ini untuk membangun pribadi yang kreatif, inovatif, dan bisa melakukan teknologi dengan baik. Mungkin sekian saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih sekali kepada Ananda Rehan Jodi. Rehan Jodi ini memang anaknya aktif sekali ya, saya ya. Nah, selain aktif dia juga pintar, dia juga cerdas. Ya, Bapak mendoakan selalu nih buat Rehan Jodi. Ya, tidak Rehan Jodi saja, tapi semua anak-anak Kalitis yang ada di sini Bapak doakan di masa depan semuanya sukses. Amin. Baik Ananda semua, seperti yang dibilang oleh Rehan Jodi itu, nah supaya kita remaja itu tahu sejarah. Jadi Bapak ingin membuat sebuah kesimpulan juga hari ini kepada Ananda semua. Apa pentingnya kita belajar sejarah hari ini, mengetahui tentang datangnya bangsa Eropa ke Indonesia? Nah, itu kita bisa mendapat pelajaran dari sejarah itu. Ya, kenapa Pak? Karena sejarah itu adalah jati diri bangsa. Majunya sebuah bangsa itu disebabkan oleh sejarah. Bertahannya negara itu disebabkan oleh sejarah. Bahkan ada sejarawan yang mengatakan bahwasannya seperti ini dulu. Nah, untuk menghancurkan sebuah negara itu kita tidak perlu membombardir negara tersebut. Cukup hilangkan saja ingatan sejarahnya dari generasinya. Nah, niscaya kita akan melihat hancurnya bangsa itu dalam waktu beberapa tahun ke depan. Berarti kan sejarah ini sangat penting bagi kita. Ya, kemudian Ananda mengetahui kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Bapak ingin sebenarnya Ananda itu mengetahui potensial apa yang ada di negeri Ananda sehingga bisa dimanfaatkan oleh negeri ini untuk kesejahteraan negeri ini. Contoh, kenapa bangsa Eropa datang ke Indonesia? Mencari cengkeh, mencari ketumbar, mencari rempah-rempah. Untuk apa rempah-rempah bagi mereka? Untuk menghangatkan dirinya di negerinya ketika terjadi musim dingin. Kemudian rempah-rempah ini merupakan komoditas barang yang sangat laku dijual di negerinya. Jadi mereka itu ingin mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Kenapa? Karena di Indonesia harganya sangat murah sekali. Nah, jadi kita belajar sejarah hari ini supaya kalian itu tahu bahwasanya potensi kekayaan negeri kamu sendiri kamu harus tahu itu. Masa kita tinggal di Indonesia, kita nggak tahu kekayaan SDA yang ada di negeri kita. Tapi orang lain yang tahu SDA kita. Kemudian dia ambil itu, dibawanya ke negerinya, sehingga kita mengalami kerugian. Nah, ini kita belajar sejarah hari ini supaya kalian itu mengetahui potensi kekayaan negeri kita dan kita bisa memanfaatkan untuk kita, untuk kesejahteraan kita. Itu yang ingin Bapak berikan kepada Ananda, kesadaran-kesadaran ini supaya Indonesia untuk kedepannya jauh lebih maju. Bisa dipahami itu Ananda? Bisa ya? Baik Ananda, kita akhiri pertemuan kita hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, minggu depan kita masuk materi tentang kedatangan Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris di Indonesia. Kemudian kita bahas sedikit VOC besok di kelas ini untuk minggu depan. Bisa dipahami itu? Oke, kita akhiri. Sampai ketemu minggu depan Ananda. Assalamualaikum.